kita ketemu lagi di mata kuliah Strategic and Technique PR. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang apa yang harus dilakukan seorang PR atau humas dalam melakukan strategi. Yang bisa dilakukan untuk mengingatkan refresh lagi nih teman-teman di minggu lalu bahwa strategi yang bisa dilakukan seorang PR di dalam suatu perusahaan itu kita bisa melakukan publikasi, event, news, community involvement, kemudian juga lobbying, negotiation, bagian termasuk dari program strategik dari PR, dan terakhir kemarin kita ngebahas tentang social responsibility. Oke, sekarang untuk di minggu ini, di episode 2 ini, kita akan membahas tentang sasaran kegiatan yang dilakukan oleh seorang PR. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang PR itu harus memiliki strategi-strategi yang memang tidak bisa dilakukan secara terburu-buru dan mendadak ya teman-teman ya. Di sini yang harus dilakukan, sasaran yang harus dilakukan seorang PR untuk melakukan suatu kegiatan yang tadi kemarin minggu lalu kita sudah bahas, hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Di sini teman-teman bisa baca untuk sasaran kegiatan public relation yang pertama adalah satu, membangun identitas dan citra perusahaan. Itu adalah tujuan dalam membuat suatu strategi yang dilakukan oleh seorang humas. Oke, selain membangun identitas dan citra perusahaan, juga yang kedua, seorang PR harus mampu memperkuat solid komitmen terhadap pelanggan lokal. Pelanggan lokal di sini juga bisa tidak saja hanya untuk pelanggan lokal, tetapi juga pelanggan internasional ya. Untuk membuat komitmen itu bisa dilakukan tergantung dari kesepakatan di antara dua belah pihak. Baik itu dari perusahaan ke publik kita sebagai sasarannya maupun di dalam internal perusahaan kita. Oke, yang ketiga sasaran kegiatan PR yaitu meyakinkan pelanggan potensial bahwa perusahaan menyediakan staf yang ahli di bidangnya, produk bersaing dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Oke, yang keempat kemudian di sini kita menciptakan identitas perusahaan yang positif. Sudah pasti, kegiatan perusahaan yang positif bisa dilakukan di berbagai macam kegiatan ya teman-teman ya. Seperti yang minggu lalu kita sudah pernah bahas mengenai program kampanye, kemudian mengenai program event yang dilakukan, itu semua tujuannya adalah untuk membangun citra positif perusahaan. Yang kelima adalah mendukung komunikasi timbal balik dengan berbagai pihak. Oke. Kemudian yang keenam, menghadapi krisis sudah pasti karena seorang PR akan terlihat akan mampu untuk mengatasi sebuah permasalahan dalam satu perusahaan itu dilihat dari efektif atau tidaknya dilihat dari penyelesaian krisis ya teman-teman ya. Bagaimana seorang PR atau humas mampu menyelesaikan krisis di tengah krisis, baik itu penurunan dari citra positif di mata masyarakat maupun juga untuk memperbaiki krisis yang terjadi di sekitar lingkungan sosial masyarakat, di sekitar lingkungan perusahaan, itu juga bisa mempengaruhi sasaran dari PR. Kemudian yang ketujuh, menangani keluhan dan menanggapi krisis dengan membentuk manajemen krisis dan public relation recovery image. Oke, di sini maksudnya bagaimana seorang PR mampu dalam mengatasi krisis juga mampu untuk mengembalikan lagi citra positif baik di mata masyarakat. Bagaimana masyarakat mampu seorang PR mampu untuk mengembalikan image yang buruk menjadi image positif. Itu juga salah satu sasaran yang harus dilakukan oleh seorang PR. Bagaimana dia juga menanggapi segala bentuk keluhan, kemudian komplain yang masuk terhadap perusahaan, semua masalahnya terselesaikan dengan baik. Itu bagian dari sasaran kegiatan PR. Kemudian selanjutnya adalah mempromosikan aspek kemasyarakatan. Oke, mempromosikan aspek kemasyarakatan bagaimana itu tadi, mengembalikan citra positif yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian promosi yang menyangkut kepentingan publik. Promosi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam pengenalan produk, memperkenalkan produk baru, kemudian melaunching satu perusahaan produk baru, itu juga merupakan sasaran kegiatan. Bagaimana promosi atau iklan yang ingin disampaikan kepada publik mampu mengena dan sesuai dengan tujuan dan keinginan serta kemampuan dari masyarakat, kemudian minatnya sudah terpenuhi atau tidak, itu sesuai dengan bagaimana seorang PR mampu mempromosikan suatu produk atau image yang direncanakan.
Oke, kemudian yang ke-10, mendukung kampanye sosial seperti contohnya anti rokok. Oke, di sini juga merupakan salah satu kegiatan positif yang dilakukan dengan biaya yang sangat murah ya teman-teman ya. Dengan seorang PR mampu untuk mempromosikan status sosial, kemudian iklan sosial yang mengikuti program pemerintah, di sini juga mampu untuk mengangkat kemampuan dan kinerja perusahaan di mata masyarakat itu berhasil atau tidak, efektif atau tidaknya. Jadi seorang PR harus mampu untuk bisa menekan biaya produksi atau biaya iklan, tetapi juga mampu untuk menyebarluaskan kepada masyarakatnya dengan efektif dan efisien. Itu yang sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan ya teman-teman ya, dengan meminimalisir biaya yang ada, sehingga mampu untuk dan citra positif perusahaan baik itu sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Apalagi di tengah kondisi situasi yang seperti ini ya, seorang pengusaha, kemudian perusahaan banyak mengalami hal-hal penurunan karena masalah wabah COVID-19 dan lain sebagainya. Seorang PR yang mampu bisa menekan dari segi biaya dan lain sebagainya itu akan sangat membantu perusahaan meningkatkan produktivitas profit dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah posisi perusahaan kita sebagai pesaing hebat untuk dua market leader. Oke, maksudnya di sini adalah bagaimana perusahaan kita mampu bersaing dengan perusahaan besar yang sangat dibutuhkan oleh publik dan masyarakat sehingga menjadi dominasi sebagai market leader atau dominasi pasar. Oke, selanjutnya untuk kegiatan sasaran PR dan kemarin kita sudah bahas tentang apa yang dilakukan, strategi apa yang dilakukan oleh seorang PR. Di sini saya rasa teman-teman sudah cukup paham mengenai bagaimana PR dan posisi PR di mata perusahaan. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana sebuah citra, persepsi, dan reputasi bisa menaikkan profit, kemudian bisa meningkatkan citra baik dan image positif di mata masyarakat. Oke, di sini menurut pakar ilmu komunikasi, 5 jenis pengertian tentang citra itu seperti apa sih? Citra itu pengertian dan definisi dari citra. Menurut dari pakar komunikasi Jeffkin, di sini saya ambil dari Jeffkin, oke, bahwa citra itu terbagi dari 5. Citra itu adalah bagaimana pandangan yang baik, baik itu bisa baik atau buruk di mata masyarakat itu tergantung bagaimana pengolahan human yang melakukan perbaikan citra itu sendiri. Oke. Yang pertama, citra menurut Jeffkin di sini adalah ada berbagai jenis. Yang pertama adalah citra bayangan atau kita sebut biasanya mirror image ya, teman-teman ya. Nah, di sini adalah citra yang dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar terhadap organisasinya meskipun hanya ilusi. Jadi di sini adalah bagaimana seorang PR mampu memberikan pandangan terhadap segala sesuatu yang berada di luar terhadap organisasinya, bisa menjelaskan bagaimana citra tersebut tujuannya adalah untuk baik di mata masyarakat. Kemudian bedanya dengan citra yang berlaku atau current image di sini adalah justru citra yang dianut oleh pihak luar mengenai satu organisasi atau perusahaan, dan di mana citra itu jarang sesuai kenyataan. Karena apa? Karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman orang luar tersebut. Sehingga citra yang berlaku atau current image ini juga terkadang bisa menghasilkan sesuatu hal yang negatif, tapi tergantung dari bagaimana penyampaian seorang PR atau human di dalam perusahaan mengemukakan atau menginformasikan kepada publik. Kemudian yang ketiga adalah citra yang diharapkan. Citra yang diharapkan ini adalah otomatis cerita yang memang sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Bagaimana citra ini mampu untuk bisa mempertahankan produktivitas, kemudian mempertahankan profitivitas di dalam perusahaan itu sendiri, sehingga sangat diharapkan, manajemen mengharapkan agar masyarakat menerima secara positif terhadap apa yang sudah direncanakan oleh seorang PR, baik itu rencana target sasaran seperti program dia bikin publisitas, event, kemudian kampanye dan lain sebagainya. Itu yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat itu adalah citra organisasi, atau kita biasa menyebutnya citra organisasi itu adalah corporate image.
Oke, citra dari organisasi ini adalah secara keseluruhan seperti secara